Bab 2439. Setelah kata-kata itu terlontar, Hertanto mengangkat pandangannya dan menatap Saka dengan tatapan tajam. Apa kamu ingin membuat anakku di malam pernikahan? Dia keluar, aku masuk. Saka dengan lembut menepuk bahunya, lalu tersenyum dan mengangguk. Aku bisa membantunya. Bajingan, bajingan. Hal ini masih perlu kamu bantu. Apakah kamu berbicara dengan bahasa manusia? Dalam sekejap, Hertanto menatap Saka dengan marah. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, ingin merobek bajingan ini menjadi beberapa bagian. Setelah menahan diri selama setengah hari, Hertanto berkata dengan ekspresi yang berubah-ubah, Kelly hanyalah seorang wanita, selain bisa menghina keluarga Syahrir, kamu nggak akan mendapatkan keuntungan nyata apapun. Kamu tenang dulu, ganti dengan syarat lain. Aku akan memberimu 1 botol nadi naga segar. Saka langsung menyela, lalu tertawa dan berkata, Pak Hertanto, apa kamu tahu apa yang paling aku benci dari kalian? Hertanto mengernyit ketika melihatnya. Yang paling kubenci adalah nggak peduli apapun yang kalian lakukan, kalian bisa melakukan pertukaran kepentingan, menghindari hukuman, dan hidup dengan bebas. Saka menatap matanya dan berkata, pantas saja kalian memiliki kekuatan besar. Semua orang harus menghormati kalian, menerima keuntungan dari kalian, dan orang-orang yang teraniaya hanya bisa menahan diri dan mengalah. Tapi, karena kalian sudah berada di tanganku, aku hanya ingin kalian merasakan sakit yang sesungguhnya. Adair, sini. Dia tiba-tiba berteriak, membuat semua orang terkejut dan mendongak untuk melihat dengan ragu. Adair agak tertegun, melihat wajah ayahnya yang muram dan tidak berbicara, dia mendekat dengan ragu. Bukannya kamu hanya ingin mendapatkan sesuatu. Kamu sudah mendapatkan kesempatan, katakan saja apa yang kamu inginkan. Keluargaku punya banyak hal untuk diberikan kepadamu. Adair berbicara dengan nada marah dan sarkastik. Saka menatapnya, lalu tiba-tiba tersenyum. Plak, plak, tangan besar melayang ke wajah Adair sebanyak 3 kali. Seketika, seluruh tempat menjadi hening. Di luar arena, Jack melihat adegan ini dan seketika matanya bersinar. Dia melihat bekas tangan di wajah Adair, lalu melihat Saka dan tersenyum. 3 tamparan ini adalah kesepakatan Saka untuk dirinya. Dia melakukannya untuk dirinya. 3 tamparan ini adalah kesepakatan Saka untuk dirinya. Dia melakukannya untuk dirinya. Wajah Adair dipukul hingga merah dan membengkak. Ditampar di depan tokoh terkenal di kota Sentana, jika tidak menunjukkan sedikit reaksi setelah ditampar, bagaimana dia bisa bertahan di kota Sentana? Namun, saat hendak mengangkat tangan, dia menurunkannya lagi. Dia tidak bisa menamparkan Saka. 3 tamparan ini kulayangkan untuk seseorang yang pernah kamu tindas. Saka tersenyum dan berkata, masalah kita bicarakan malam ini. Jack menghela napas, wajahnya menunjukkan senyuman kagum. Nyaman. Saka mengusap bahu Adair dan berjalan ke samping Kelly sambil tersenyum dan berkata, ayo, aku ingin memberitahumu sesuatu. Kelly mengangguk dengan keras, wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Ketika kedua orang itu melangkah pergi, keluarga Romley sangat marah, tetapi mereka tidak berani menghentikan, hanya bisa berpenar. Matanya tampak membara ketika melihat mereka berjalan di atas karpet merah di tengah, seolah-olah karpet itu disiapkan khusus untuk mereka. Namun, saat semua orang tidak berani bergerak, tiba-tiba sosok tinggi menjulang berdiri, lalu melangkah pergi, dan diam-diam berdiri di depan kedua orang itu. Melihat sosok itu, ekspresi semua orang langsung berubah. Adelia Arlon. Melihat sosok yang berdiri di tengah jalan dengan tenang itu, Jack sedikit mengangkat alisnya. Pada tahun itu, Adelia dikenal sebagai salah satu dari 2 Phoenix Negara Elang bersama Davina, belajar di bawah bimbingan Tetua Agung. Berbeda dengan anak kecil yang dia ingat dulu, sekarang tidak bisa sembarangan memukul pantatnya lagi. Dia tersenyum. Saka juga berhenti melangkah, menatap dengan tenang sosok wanita yang wajahnya dingin seperti embun beku.